Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fama mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, rahimakumullah. Dari Anas bin Malik bahwasanya ketika Allah menciptakan neraka, sejak diciptakan neraka, malaikat Mikail tidak pernah tersenyum. Apa sebab? Karena takutnya dengan api neraka. Kenapa takut? Alasannya rasional, karena matanya melihat langsung. Kita tidak melihat, kita hanya sekedar tahu dari Al-Quran, dari hadis, dari ceramah, dari tausiah, dari fatwa para ulama, sehingga pengetahuan yang lewat telinga beda efeknya dengan pengetahuan yang dilihat dengan mata langsung. Sampai sederajat malaikat pun takut bukan main, sampai tak dapat tersenyum sejak neraka diciptakan. Ada seorang laki-laki yang bernama Su'aib, begitu yang disebut dalam tafsir At-Tustari, juga dalam kutipan Imam Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada seorang pemuda yang bernama Su'aib yang berasal dari daerah Kasrah di negeri Irak. Lalu kemudian dia sangat hebat dalam beribadahnya, sampai malamnya pun tak luput, tak digunakan sedikit pun untuk tidur. Lalu datanglah seorang hamba sahayanya bertanya kepada Su'aib, "Wahai tuanku, kenapa engkau beribadah sepanjang malam? Apakah engkau tidak berpikir besok akan beraktivitas, bekerja?" Lalu Su'aib berkata, "Yang menyebabkan orang tidur itu adalah kantuk, sedangkan kantukku telah hilang." Apa yang menyebabkan kantukmu hilang? Ketika aku membaca satu ayat tentang neraka, maka kantuknya hilang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun tak dapat menghilangkan kantuk. Kita basuh muka kita dengan air, beberapa menit kemudian kantuk datang lagi. Kita pukul pipi kita dengan keras, kantuk pun tak hilang. Apapun tak dapat menghilangkan kantuk kecuali tidur. Lalu apa yang menghilangkan kantuknya? Ketika dia diperdengarkan ayat-ayat yang menceritakan tentang neraka Allah, maka sejak saat itu terbanglah kantuknya, hilanglah tidurnya, maka dia memohon kepada Allah supaya dijauhkan dari api neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat Mikail menghilangkan nyamannya, menghilangkan tawanya, menghilangkan senyumnya. Kenapa? Karena dia melihat langsung neraka. Sedangkan Su'aib, si anak muda, kenapa Su'aib si anak muda takut padahal dia tidak pernah melihat neraka? Tentu hatinya takut. Kenapa hatinya takut? Padahal hatinya sama dengan hati kita. Karena dia manusia, bukan malaikat. Dia juga bukan sahabat Nabi. Dia adalah seorang biasa. Kenapa Su'aib takut dan kenapa kita tidak? Jawabannya ditemukan dalam ucapan Imam Sahal radhiyallahu an yang dikutip oleh Imam Hamid dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kata Imam Sahal, "Engkau tidak akan menemukan rasa takut di dalam hati sampai engkau memakan makanan yang halal." Salah satu penyebab kenapa rasa takut tak datang adalah memakan makanan yang haram ataupun subhat. Jangankan yang haram, yang subhat pun dapat menghilangkan rasa takut dari dalam hati. Salah satu sebab lain kenapa rasa takut tak datang adalah kata Nabi SAW, "Janganlah engkau banyak tertawa, karena tertawa dapat mematikan hati." Karena rasa takut datang dari hati, memancar ke mata, memancar ke telinga, memancar ke tangan, memancar ke akal, memancar ke seluruh anggota badan. Jikalau hati tak lagi takut, maka diri, jiwa, badan pun tak juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jikalau kita ketemu pada orang zaman ini tak lagi takut ketika dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan ayat-ayat yang menceritakan tentang neraka Allah, boleh terjadi dua hal tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjauhkan diri dari hal-hal yang haram, hal-hal yang subhat. Marilah kita
melangkahkan kaki kita menuju satu tujuan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita melangkahkan kaki kita menelusuri jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengakhiri hidup kita dengan husnul khotimah. Aku liquli haza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.